Hai, apa kabar? Ya, jadi buat yang udah nonton mungkin sekitar 8 atau 9 bulanan yang lalu, saya tuh ada ngerakit PC pribadi saya yang ini nih yang di belakang yang saya gunakan untuk kerja ya. Jadi buat editing video, buat scripting, pokoknya buat harian lah buat saya kerja. Dan sesekali pakai main game paling cuma 1-2 jam doang per hari. Dan hari ini saya mau upgrade beberapa komponen dari PC saya dan mungkin dari kalian ada yang bertanya gitu ya. Kalian bertanya, belum 1 tahun kok udah ada yang di-upgrade gitu. Emang kenapa sih sama PC-nya? Jadi sebenarnya PC-nya tuh nggak kenapa-napa ya, masih bukan cukup kencang, masih sangat kencang lah bisa dibilang. Cuman karena PC ini adalah utamanya saya gunakan untuk kerja ya, buat editing video. Jadi ketika saya ngerakit sekitar 9 bulanan yang lalu itu ada satu komponen yang saya risetnya itu tidak begitu mendalam. Jadi kalau saya editing video adalah menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan CPU yang saya pakai adalah Core i7 12700F, di mana seri F itu artinya tidak ada integrated GPU. Nah, semenjak ada updatean Adobe Premiere Pro 2023 itu tuh rasanya aplikasi tersebut tuh makin berat aja ya. Dan ketika proses editing jadi kurang lancar karena di seri F itu kan dia tidak ada integrated GPU-nya, jadi tidak ada yang membantu proses encoding-nya gitu. Jadi proses sebenarnya kalau buat render itu nggak ada masalah, masih sangat kenceng lah bisa dibilang. Cuman ketika editing aja proses preview dari videonya tuh agak sedikit patah-patah, terutama ketika sudah mulai banyak layer seperti ada efek, terus juga warna sudah mulai di-grading, itu lumayan berpengaruh si PC ketika pergerakan editingnya lumayan patah-patah atau stuttering. Dan hari ini saya bakal ganti CPU-nya menggunakan Raptor Lake Core i5 13600K. Dan mungkin bagi sebagian orang malah bertanya, kok malah downgrade ya dari Core i7 ke Core i5. Buat kalian yang udah ngerti pasti kalian udah paham lah ya. Cuman mungkin buat yang belum paham, jadi kalau ngeliat CPU jangan cuma lihat dari Core i3-nya doang, Core i7 atau Core i5-nya doang, tapi lihat juga dari tahun atau generasinya, itu generasi keberapa. Karena Core i5 generasi ke-13 ini udah sangat kenceng ya, jadi performanya bisa dibilang bisa menyamai lah dengan Core i7 di generasi sebelumnya. Terus setelah saya lihat review dari Core i5 13600K ini, ternyata secara suhu dia lumayan panas ya. Jadi di sini saya mau ganti coolernya tipe HSF dari PC Cooler dengan tipe Paladin EK6000. Jadi cooler ini tuh menggunakan 2 kipas ya. Jadi HSF Tower dengan 2 kipas dan juga dia punya 6 heat pipe. Jadi hopefully bisa nahan dari panasnya si Core i5 13600K ini. Terus untuk RAM di sini juga saya mau ganti RAM-nya menggunakan RAM RGB dari Kingston dengan tipe Kingston Fury RGB Special Edition. Jadi RAM-nya masih DDR4. Di sini nanti bakal menggunakan 4 RAM jadi dual channel. Yang totalnya sih tetap di 32 GB. Jadi 8 kali 4 GB 8 GB kali 4 keping RAM. Ya udah, kita bakal langsung lihat prosesnya nanti. Di belakang kita bakal lihat performanya. Saya bakal bandingin antara Core i7 12700F dengan Core i5 13600K. Terus kita juga lihat performa coolingnya dan juga nanti RAM ini bakal saya OC tipis-tipis. Kita bakal lihat seperti apa nanti, sejauh apa RAM ini bisa di OC. Yuk, sekarang kita bongkar dulu PC-nya. Let's go! Oke, pertama ini cabut dulu RAM yang lama ya. Ini saya yang lama pakai 2 keping aja, 2 kali 16 GB di 3200 MHz. Terus lanjut buka kedua kipas dari HSF yang lama. Untuk HSF yang lama ini saya pakai ID Cooling SE224XT yang dipakein 2 kipas dan dia cuma punya 4 heat pipe aja. So ya ini salah satu alasan saya milih ganti ke PC Cooler Paladin EK6000 ini karena dia punya 6 heat pipe. Oh ya, BTW HSF ini harganya 495.000, nanti link pembelian kalian bisa lihat di deskripsi aja. Terus kelar cabut HSF yang lama, bersihin dulu CPU yang lamanya biar enak nanti nyimpennya. Lanjut pasang CPU yang baru Core i5 13600K-nya. Pasang bracket yang baru dari Paladin EK6000. Lanjut kasih thermal paste, di sini saya pakai metode X dan habis itu tinggal pasang aja si heatsink-nya. Beres heatsink-nya kepasang, lanjut ke kipasnya. Cuman ini karena space-nya sempit, jadi VGA-nya dibuka dulu aja ya. Dan lanjut pasang kedua kipas dari Paladin EK6000-nya. Beres CPU coolernya, lanjut pasang keempat RAM dari Kingston Fury RGB Special Edition.
Di sini saya pakai 4 keping yang masing-masingnya berukuran 8 GB, jadi total ada 32 GB. Dengan speednya ini sama di 3200 MHz. Nah, kelar semua, lanjut simpan PC-nya kembali ke meja dan langsung aja kita nyalain PC-nya. Oke, kalian bisa lihat PC-nya udah kelar, kita langsung aja tes bagaimana sih performa dari Core i5 13600K, terus cooler dari Paladin EK6000, sama tentunya RAM dari Kingston Fury RGB Special Edition-nya. Dan yang pertama, saya coba menggunakan benchmark sintetis dari Cinebench R23. Untuk single core dari Core i5 13600K ini dapetin nilai di 1906 poin, dan untuk multicore-nya di 2395 poin. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini kalau dibandingkan dengan Core i7 12700F, terlihat performance Core i5 13600K unggul sekitar 5% di single core dan 10%-an di multicore-nya. Oke, sekarang kita lihat langsung ke performa harian menggunakan aplikasi editing Adobe Premiere Pro. Di sini kalian bisa lihat dengan jelas ya, di mana preview video 4K saat menggunakan Core i7 12700F itu agak sedikit patah-patah ketika melewati efek transisi di sebuah video. Sementara kalau di Core i5 13600K, previewnya bisa berjalan dengan sangat lancar. Ini baru saya tambahin grading warna sama efek transisi doang ya. Kalau ditambahin lebih lagi, ini bakal lebih berasa. Tentunya ini tuh efek dari adanya integrated GPU yang ada di Core i5 13600K. Nah, sementara untuk waktu rendernya, saya cobain render video 4K dengan durasi 5 menit 54 detik dan diekspor ke resolusi 2K 30 fps di Core i7 12700F membutuhkan waktu 2 menit 11 detik. Sementara di Core i5 13600K itu bisa lebih cepat sekitar 8 detik dibandingkan dengan Core i7 12700F. Dan di beberapa rakitan saya sebelumnya itu cukup banyak yang nyinyirin kenapa ngerakit pakai seri K, CPU seri K, tapi mobonya masih pakai seri B. Sebenarnya chipset dari motherboard itu tidak pengaruh terhadap performa, yang pengaruh adalah si tipe motherboardnya itu yang seperti apa. Dan tiap brand itu biasanya berbeda meskipun sama-sama pakai chipset B660 misalnya. Yang membedakan salah satunya adalah di power limit. Contohnya di motherboard B660 yang saya pakai di sini adalah MSI Pro B660M. Dia punya power limit di 255 watt. Jadi itu sebenarnya masih sangat aman dipasangin Core i5 13600K yang punya TDP di 181 watt. Bahkan saya sendiri pernah ngerakit pakai Mobo B660 yang power limitnya tuh unlimited alias nggak dibatasin sama sekali. Dan di sini saya juga nggak ada kebutuhan untuk overclock CPU. So ya, Mobo B660 ini masih aman-aman aja. Oke, jadi clear ya, nggak ada kewajiban kita harus menggunakan motherboard seri Z ketika kita ngerakit pakai CPU yang seri K. Tapi kalau ada budget lebih, ya kenapa nggak, silahkan aja pakai motherboard seri Z. Tapi kalau kalian nggak punya budget yang berlebih, pakai Mobo seri B juga oke. Tapi perhatikan lagi, Mobo seri B yang dipakai, perhatikan juga VRM-nya seperti apa. Dan satu lagi, clear ya, seperti yang saya infokan di awal, jangan perhatikan performa atau seri CPU itu hanya dari serinya aja, Core i5, Core i3, Core i7, tapi juga perhatikan dari generasinya. Terbukti dari performa Core i5 13600K ini lebih tinggi dibandingkan dengan Core i7 12700F. Lanjut ya, kita bahas mengenai coolernya. PC cooler Paladin EK6000 ini udah menggunakan 6 buah heat pipe full yang base-nya itu berbahan chopper atau tembaga dan dilengkapi dengan 2 buah kipas yang ukurannya agak beda dari kebanyakan kipas pada umumnya. Jadi dia pakai ukuran 130 mm di tengah-tengah ya, di antara kipas yang umum yaitu 120 mm dan juga 140 mm. Terus kipasnya punya speed up to 1600 rpm dan diklaim punya airflow yang sangat deres sampai 81 CFM. Nah, untuk performa pendinginnya di sini saya coba di beberapa skenario. Pertama, tentunya di benchmark Cinebench R23 ini tuh tembus ya sampai 100 derajat Celcius dan udah terjadi thermal throttling di sini. Ya, berkaca dari rakitan saya sebelumnya yang menggunakan Core i7 13700K, kayaknya mau menggunakan cooler seperti apapun, itu nggak bisa nahan suhu CPU Intel di Gen 13 ini sampai di bawah 100 derajat. Karena ya rata-rata itu biasanya tembus sampai 100 derajat di benchmark Cinebench. Tapi di sini kalau lihat clock speed-nya masih sangat aman, bisa tembus di 5,1 GHz kurang sedikit. Dan ya masih sesuai dengan kemampuan dari Core i5 13600K yang emang punya speed boost-nya tuh sampai di 5,1 GHz. Tapi tenang aja, suhu segini tuh sebenarnya cuman bakal kejadian di Cinebench R23 doang. Karena coba gaming di FIFA, di setengah jam itu suhu maksimal 87 derajat Celcius, average-nya 65 derajat.
Dan pas saya render video di Adobe Premiere Pro, suhu tertingginya 88 derajat dengan average-nya di 67 derajat. So ya bisa dibilang performa pendinginan dari si Paladin EK6000 ini bisa berjalan dengan sangat baik di Core i5 13600K. Dan terakhir untuk RAM-nya, Kingston Fury RGB Special Edition ini tuh RAM DDR4 terbaru dari Kingston yang head spreader-nya berwarna putih. Jadi dia agak beda ya dengan kebanyakan seri Fury lainnya yang biasanya tuh berwarna hitam. Dan seperti yang kalian bisa lihat, dia punya lampu RGB yang menurut saya cakep ya, karena diffusernya itu bisa bikin warna lampunya jadi kelihatan lebih soft. Terus untuk nyala lampu RGB-nya ini bisa dikontrol dari aplikasi Fury CTRL, dan di sini tuh ada banyak banget efek yang bisa di-adjust. Kayaknya ada total 16 efek di sini. Mau disetting sekaligus 4 kepingnya bisa, atau mau diatur satu-satu masing-masing juga bisa. Dan ngomongin spesifikasinya, dia di sini ada beberapa varian. Ada yang kit 2x8 sama kit 2x16 GB. Dan speednya juga ada yang 3200 sama 3600. Nah, untuk RAM yang ada di tempat saya ini, dia pakai spek 8 GB per keping di speednya 3200 MHz dan dia pakai chip dari SK Hynix. Terus untuk konfigurasi IC dari si RAM-nya, dia itu single rank untuk yang 8 GB per keping. Jadi secara teori harusnya lebih aman ketika dipakai menggunakan RAM 4 keping ini atau 2 DIMM per channel. Dan saya juga coba overclock si RAM-nya ini, pengen tahu sejauh apa sih RAM ini bisa bertahan gitu ya. Dan setinggi apa clock speed yang bisa dicapai gitu. Saya coba OC RAM-nya itu tertinggi yang bisa booting adalah di 4400 MHz. CL-nya tuh CL19 232345, voltasenya saya set di 1,43 volt, itu masih bisa booting. Cuman dia nggak stabil aja performanya, dan di set ke sekitar 4133 CL sama 19 232345, voltasenya juga 1,43, itu baru bisa stabil. Nah, perbedaan performanya gimana tuh antara speed standar saat XMP-nya diaktifin dan juga saat udah di-OC ke 4133 MHz? Perbedaan yang lumayan signifikan menurut saya ya, karena memori kopinya naik sekitar 10 Gbps dari 43 ke 53 Gbps. Dan uniknya, untuk latensinya malah turun dari posisi XMP itu di 79,3 nanosecond, turun ke 74,1 nanosecond saat di OC ke 4133 MHz CL19. Harusnya kan kalau CL-nya itu dibuat lebih renggang, maka latensinya akan bertambah. Tapi ya, ini kok malah jadi turun. Nah, jadi overall performa RAM dari Kingston Fury RGB Special Edition ini menurut saya tuh udah oke, karena bisa di-OC dengan lumayan tinggi di sini. Terakhir, untuk konsumsi daya secara keseluruhan dari PC ini antara sebelum dan sesudah di-upgrade gitu ya, itu ada sedikit peningkatan ya, tapi menurut saya nggak signifikan. Pertama, di kondisi idle pas menggunakan Core i7 12700F, itu seluruh PC ini memakan daya 97 watt, sementara di i5 13600K itu di 103 watt. Nah, yang unik justru saat dipakai browsing, di mana i5 13600K memakan daya hanya 111 watt, sementara di i7 12700F bisa sampai 121 watt. Sepertinya efek jumlah e-core yang lebih banyak di Core i5 13600K ini berperan ya di sini. Tapi untuk daya saat render video, gaming, overall ini peningkatan sekitar 7% dari 12700F ke 13600K. Dan ya sejalan lah ya dengan peningkatan performa yang diberikan. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Dan mungkin buat kalian yang tertarik dengan part-part yang ada di PC saya, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.